Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan bab puasa, hadis 701 atau hadis 693. Ayyuhuma afdal fis safar, al-fitru awis saum. Manalah yang lebih utama bagi musafir itu, tetap puasa atau berbuka? An Hamzah ibn Umar al-Aslami annahu qala, ya Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwah ala siyam fi safar, fahal alayya junah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah, faman akhadhaha biha fa sana, man ahabba ayasuma fala junaha alaih, rawahu Muslim. Dari Abi Hamzah al-Aslami, dia berkata, ya Rasulullah, saya kuat untuk puasa di dalam perjalanan. Dia mengatakan, saya kuat untuk berpuasa, maka adakah dosa bagi saya kalau saya berpuasa? Qala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, hiya rukhsah min Allah. Tidak puasa di perjalanan itu keringanan dari Allah. Faman akhadhaha wa man akhadha biha fahasan, wa man ahabba ayyasuma fala junah. Siapa yang ingin mengambil rukhsah dari Allah dengan tidak berpuasa di perjalanan, itu bagus. Wa man ahabba ayyasuma, siapa yang ingin melaksanakan puasa, fala junah alaih, juga tidak ada dosa baginya. Jadi kita boleh memilih, ya, di perjalanan itu mau puasa atau tidak puasa. Yang tidak puasa otomatis wajib mengganti di waktu yang lain. Jadi itu pilihannya. Mukhayyar, maka dikatakan istilahnya di sini, musafir itu mukhayyar. Orang dalam perjalanan itu boleh memilih antara berpuasa atau tidak puasa diganti dengan hari yang lain. Dia kembali kepada keinginan musafir. Tidak ada pula yang lebih utama dan yang lebih utama. Hadis berikutnya, hukmu syekh al-kabir alladzi la yatiqu siyam. Hukum orang tua bangka, orang tua yang sudah tua sekali, syekh tambah lagi kabir, berarti orang yang sudah sangat tua, yang tidak sanggup untuk berpuasa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rukhisa lis-syekhil kabir, diberi keringanan orang tua, ya, ayyuftira wa yut'imu ala kulli yaumin miskin wala qada alaih. Orang tua itu boleh tidak berpuasa, dan ganti dengan memberi makan setiap hari satu orang-orang miskin, dan tidak ada qada baginya. Ini yang disilahkan dengan fidyah, ya, membayar fidyah, ya. Dan ukurannya, kalau di sini sebutkan ukuran fidyah itu mud minal hantah wit tamar aw ghairihima. Kalau kita berarti beras, ya. Berapa fidyah itu beda-beda jawaban orang, ya, karena makan orang beda-beda dalam satu hari, ya. Tapi biasanya orang nyebutnya 25.000, ya.
Dan ini tidak ada pula aturan pasti, jangan tanya pula mana yang benar. Saya 25.000 atau 30.000. Kalau orang bertanya ke ustaz, kalau orang kaya yang bertanya bayar aja nyawanya. Tapi kalau orang pas-pasan, itu pas-pasan pula dia bayar fidyah. Hadis berikutnya, kafarat, ya. Orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Tentu bila menikah lagi, nak lama akan menikah nanti dia pelajari. Kita baca aja sendiri itu. Tapi kita baca juga. Semoga antum cepat nikah, terutama yang kelas 12. Mana kelas 12? Oh, ini yang mau cepat nikah. So yang kelas 12 ini mana kelas 12? Tak ada. Itu yang menunjuk itu cepat nikah. Amin kata saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi. Abu Hurairah mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Seorang laki-laki atau seorang suami menemui Rasulullah dan berkata, "Halaktu ya Rasulullah, saya telah sial ya Rasulullah, saya telah berbuat kehancuran ya Rasulullah." Qala wa ma ahlakaka, apa yang menjadikan kamu hancur? Pada suami itu, saya berhubungan dengan istri saya di bulan Ramadan. Kemudian Nabi bertanya, hal tak tajidu ma ta'tiqu raqabah, dia ada pitih untuk membebaskan budak? Dia jawab, lah, orang miskin. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia menjawab, saya tidak sanggup. Membayar kafarat, memerdekakan budak tidak sanggup, mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak sanggup. Hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa 2 bulan? Qala, dia kata la. Semajas kemudian dia duduk. Fa'utiyan Nabi bi'arakin fihi tamrun. Kemudian Nabi memberikan kepadanya sekeranjang korma. Tasaddaq bihaza, bersedekah sajalah dengan sekeranjang korma ini. Faqala, menjawab pula suami tadi, ala afqari minna, adakah orang yang lebih miskin daripada kami? Ya, tidak ada orang di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada kami, katanya. Fadhahikan Nabi, maka Nabi tersenyum. Hatta badat an yabuah, sampai nampak gigi Nabi. Summa qal izhab fat'imhu ahlak, bawalah makanan ini dan beri makanlah keluargamu. Ini kan kisah yang luar biasa ini. Pertama, kejujuran sahabat itu. Jujur dia mengakui kalau dia telah melanggar syariat. Kemudian jujur pula dia, bisa tak memerdekakan budak? Tak, sanggup tak? Sanggup tak puasa 2 bulan? Tak, lo tak lo. Bayar fidyah, kasih makan saja orang 60 miskin untuk ganti 60 hari. Tak sanggup pula dia. Ada, ini sajalah sebagai kafaratnya, sedekahkan korma sekeranjang ini atau sekarung ini, kata Nabi. Pada jawab, tidak ada orang yang lebih miskin dari kami. Akhirnya diberikan saja oleh Nabi kepada orang itu. Ini kan fatwa keringanan yang diberikan oleh Nabi. Tapi jangan antum kerjakan pula. Dalam ini perlu dibaca dalam fikih. Jangan ini keringanan untuk orang itu mungkin tak berlaku untuk orang lain. Ini kafarat, itu puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak. Kan itu biasa dalam fikih. Yang di bawah ini tidak dibahas lagi. Kalau menikah itu setelah Ramadan, jangan menjelang Ramadan pula untuk nikah. Bahaya, tidak melanggar itu.
Hadis berikutnya, man asbaha junuban fi siyam fala syai'a alaih. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban ya summa yaghtasilu wa yasum. Nabi di waktu subuh itu dalam keadaan junub, kemudian Nabi mandi dan Nabi berpuasa. Jadi boleh tidak membatalkan puasa ataupun terlambat mandi. Ini di malam hari. Waktu paginya Nabi masih junub, belum mandi. Kemudian Nabi mandi dan Nabi berpuasa, itu tidak masalah. Ya, sahnya puasa orang yang di pagi hari dalam keadaan junub karena jima ataupun karena mimpi. Dan dia tidak perlu diganti pada hari yang lain. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Ini hadis yang sering dibahas ini. Orang yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa, maka puasa untuknya walinya atau keturunannya. Seorang ibu umpamanya, dia meninggal dunia, hutang puasanya masih banyak. Nah, kemudian diganti oleh ahli warisnya. Kalau di sini wali, tapi dalam riwayat sebagian bukan ahli warisnya atau anak-anaknya. Boleh enggak? Dia boleh dapat, tapi apakah wajib? Ini juga beda-beda. Yang jelas secara umum itu bukanlah kewajibannya. Makanya hendaknya kita kalau ada kewajiban puasa kita langsung kita ganti. Ini terutama yang ibu-ibu ini, calon ibu-ibu, calon nenek-nenek ini. Jadi puasa Ramadan itu yang tidak kita puasa karena berhalangan langsung diganti. Puasa tahun ini, sebelum puasa tahun depan ganti. Karena kalau ditunda, dia bisa menumpuk. Dan ini yang sering ditangisi oleh nenek-nenek yang sudah sadar. Kan kalau pengajian-pengajian itu yang banyak hadir kan nenek, ibu-ibu. Jadi kemana saja Ustaz ceramah, mungkin sudah lebih pula 100 masjid, 100 tempat ceramah Ustaz bertanya kepada ibu-ibu, apakah puasa Ramadan ibu-ibu sejak dari muda, sejak dari gadis dulu sudah diganti semuanya puasa Ramadan? Jawabnya sama pula semuanya. Luhun, cik-cik dan jawab Allah. Ke berbagai daerah Ustaz tanya. Kemudian Ustaz tanya lagi, apakah ibu-ibu tahu berapa jumlah puasa yang wajib diganti? Tidak tahu, lah lupa. Ya, waktu SMP, SMA tidak ada diganti puasa Ramadan. Enggak aja sebulan itu 10 hari. SMP, SMA 6 tahun dah 60 hari. Di usia 30-an tidak pernah pula mengganti puasa Ramadan. Di usia 40-an tidak pernah pula mengganti puasa Ramadan. Itu sudah 300 hari hutang puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggantinya? Lah tua-tua baru sadar, baru insaf, baru pergi ke musaji, majelis taklim, pergi ziarah kian kemari, wisata religi dan istilahnya. Yang puasa Ramadan tidak ada ganti. Jumlah kali ganti tidak lo tahu. Itu baca roh. Ini yang dialami oleh masyarakat kita, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita. Kita tidak menghina mereka, merendahkan mereka. Sedih kita melihat mereka. Mereka hadir juga pengajian, hadir juga kemana-mana ada pengajian taklim dan sebagainya. Tapi puasa Ramadan mereka yang akan diganti kepada Allah mereka tidak tahu, karena sudah lama. Waktu muda tidak pernah mengganti puasa Ramadan karena berhalangan. Maka antum dari sekarang ganti puasa Ramadan itu. Bertekad antum sampai mati nanti. Selesai Ramadan tahun ini, langsung ganti berapa antum tidak puasa. Ngan tunda pula tahun berikutnya lu akhirnya lupa lagi. Tambah lagi nanti waktu hamil, tambah lagi waktu menyusukan cucu ustaz nanti, kan banyak tanda puasa. Apakah mau diganti, mau dibayar fidyah? Itu harus jelas. Ini hutang dengan Allah. Kalau hutang manusia tak kenal loh, nak. Bara hutang toki itu kawa, bara hutang julu-julu.
Kalau mak utang arisan tak kena ni. Kalau nak menggali wortel Kota Baru, mak tu tahu baru utang toke wortel. Nak menggali bawang di Alahan Panjang tahu boleh baru utangnya. Tapi utang ke Allah wak lupa saya. Kan Allah tu Ghafurur Rahim Ustaz. Allah tu kan penyayang penyayang. Tak bisa seperti itu, aturannya sudah ada. Yang tak puasa itu wajib diganti. Nah, maka bersyukurlah diantaranya orang wanita yang mendidik anaknya menjadi anak-anak saleh, digantinya puasa orang tuanya kalau tahu pula dia hutang orang tuanya, meskipun ini bukan sebuah kewajiban baginya. Tapi bersyukur kalau ada yang seperti itu. Ini tidak ngap ya. Nah, jadi sampai mati itu besok puasa Ramadan itu cepat langsung diganti, jangan ditumpuk-tumpuk, ditunda-tunda. Masuk antum buyang calon-calon suami kah nikah antum besok nak malam pertama tu tanya isteri antum dan suang. Dah terganti puasa Ramadan banyak antum imbau ya. Ada kadang mudah antum kakak kelas batu. Serahlah baca antum membawa minantu ustaz minantu ustaz sadoh nak. Tanya kanya jadi malam pertama tu tanya pertama sekali lah terganti puasa Ramadan sejak dari Gadis dulu ya. Kena adib kena masa ustaz ya. Jadi malam pertama tu tanya pertama lah terganti puasa Ramadan. Karena banyak suami tenang-tenang saja. Jadi kalau ustaz dah ceramah tu dah tahu ibu-ibu jumlah puasa dah. Tu tanggung Allah. Yo ustaz nak tahu apa-apa lah galak-galak saya. Tu ustaz baliang katanya apa-apa galak pak. Apa kepala rumah tangga imam li pernah pak tanya isteri pak tu lah tak ganti puasa Ramadannya tahun bara ganti puasa Ramadan isteri pak ni pernah pak tanya. Lah 10 tahun pak nikah, lah 20 tahun pak nikah, lah 40 tahun pak nikah, lah beranak bercucu. Tapi hutang puasa isteri kepada Allah tak pernah pak tanya dah. Apa bulan dulu berdosa. Apa kepala rumah tangga imam kan? Berhenti pak tu galak. Nah jadi janganlah ni ibu-ibu. Jadi kaji nanti kau pak saleh yang ke dalam hati apa? Dia terangan tu. Tu sampai nikah suadim. Tanya isteri tu. Kau orang berhutang banyak hutang kepada Allah isteri tu kau payahlah. Puasa-puasanya tahu kan? Allah wassalam. Lah membayangkan masa depan mujahid. Lah lanjut. Masih bab puasa, babu shaumit tatawwu wa ma nuhiya an saumahu. Puasa sunat dan yang dilarang dari puasa. Anjuran puasa Arafah, hari Ashura, puasa hari Isnin. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah baris hadisnya. Anna Rasulullah, di buku ustaz dibuatnya anna Rasulullah. Salah. Jadi walaupun buku cetak ada juga salah tulis bahasa Arabnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah, hari raya. Yukaffirus sanatal madiyah wa suila shaumi yaumil Isnin. Dan ditanya pula tentang puasa pada hari Isnin. Pada hari itulah aku dilahirkan, aku dibangkitkan. Wa unzila alayya fihi, pada hari pula diturunkan kepada Nabi. Ini maksudnya mungkin wahyu. Jadi dianjurkan puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah, hari raya tu. 9 Zulhijjah. Tapi orang ni haji dah puasa, orang ni haji buka. Untuk yang tak pergi haji. Fadilahnya menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya. Puasa Yaumul Isnin, ini puasa-puasa sunat ya.
Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Man shama ramadhana summa atbahu sittan min Syawal kana qasyamid dahar. Orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun. Atau disebutkan juga dalam waktu yang lama. Kalau dia membiasakan seperti itu, keutamaan puasa Syawal 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalikal yawm an wajhin nar 70 kharifan. Orang yang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari wajahnya dari api neraka sejauh 70.000 kharif. 1 tahun perjalanan berarti 70 tahun perjalanan. Kalau di sini salah 1 ashhur. Kalau 1 kharif itu 3 bulan. Kali 70. Itu keutamaan puasa tatawwu', puasa sunat. Kemudian puasa di bulan Sya'ban. Ini puasa ini banyak-banyakkan puasa di bulan Sya'ban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyam sahrin qattun illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syari aksar minhu siyaman fi Sya'ban. Saya adalah Rasulullah SAW berpuasa sampai saya mengatakan dia tidak pernah berbuka. Dan kadang Nabi itu banyak berbuka sampai mengatakan dia tidak pernah puasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan ya. Dan tidak ada Nabi banyak puasa melainkan di bulan Sya'ban. Jadi kapan harus nisfu Sya'ban? Yang penting di bulan Sya'ban perbanyak puasa sunat. Nah, jadi antum syukurlah, dan beberapa orang di antara antum yang puasa dari lokal ya, pertahankan kebiasaan baik itu sampai tua nanti, sampai jadi kakek-kakek. Biasakan puasa sunat. Masuk nenek-nenek jelas yang wajib. Kalau yang wajib sudah diganti itu sudah luar biasa. Tambah lagi yang sunat-sunat Senin, Kamis, Syawal. Apa solusi bagi nenek yang banyak hutang itu? Ini juga perlu sering ditanya. Tu baca oleh ustaz. Kali ganti wak nak tahu lo pada hutang wak lah. Dah kira-kira puluh tahun lo nak menganti puasa Ramadan. Caranya puasa salah beratalok Senin, Kamis. Kau ganti hari itu niat salah kalau ya Allah menganti puasa yang lama. Tuan-tuan dapat pahala 2 kan. Pahala menganti puasa yang lama dan pahala puasa di hari Kamis. Kan niatnya 2. Puasa Senin Kamis, puasa sunat sekaligus menganti puasa waktu muda dulu ya. Yang tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Cuma tu sampaikan juga ke nenek-nenek antum di kampung. Dan ingatkan juga teman-teman antum yang lain-lain, mungkin mereka tidak pula belajar agama seperti antum, atau tidak pula nyinyir gurunya, sehingga hari-hari berlalu, tahun demi tahun bernumpuk-numpuk hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa Ramadan dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian puasa Ayyamil Bid, tengah bulan ya, Arab. An Nabi Zar qala amarna Rasulullah SAW untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal 13, 14, 15. Itu Ayyamul Bid disilahkan. Hari yang putih. Hari yang putih itu maksudnya apa? Ada bulan purnama di hari itu. Itu bulan sempurna. 13, 14, 15 berarti bulan ada, makanya puasa putih. Tapi kalau orang kita puasa putih itu puasa yang hanya minum air putih dan nasi putih, itu lain pula. Itu orang mencari ilmu hitam, itu ya dukun. Orang mencari ilmu hitam.
Ini khusus untuk para isteri yang ingin puasa sunat. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznih. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izinnya. Jadi kalau antum ingin berpuasa sunat, minta izinlah kepada suami. Jangan bayangkan belah siapa suami antum dari sekarang nanti. Antum kalau minta izin suami antum nanti Zidan, isteri antum ya Zidan. Sama aku abang guys, tak izin le isteri bang izin puasa sok bang. Ada we antum. Puasa lah. Doa nak bang capek kayo tambah bini je lah ya. Tentang sesaleh ko lah ya. Berana lagi kan tu. Semoga antum dapat isteri yang salihah besok. Kalau ingin isteri salihah, tawak salih dah. Kau pakai peci dah muah salat. Ada peci wala ta'an. Wala jadi orang salih. Bawa bulu gol maram, tak buat kamu saji. Itu ciri-ciri suami tak salih, tak muah. Ya, kalau ingin dapat isteri yang salihah, kita harus saleh. Kalau ingin dapat suami yang saleh, kita harus salihah. Saleh, alhamdulillah. Ya, jadi seorang istri untuk puasa sunat harus minta izin kepada suami. Tapi kalau suami untuk puasa tidak harus minta izin kepada istri. Kok beda Ustaz? Nanti setelah menikah paham antum. Jangan sekarang boleh dicari jawabannya. Kemudian an-nahyu an shaumi yaumil fitri wa yaumil adha. Larangan puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumin nahar. Nabi melarang berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, karena di hari itu hari makan-makan. Mungkin karena hari makan-makan itu tradisi kita, kalau hari raya itu banyak kue raya. Bahkan dari sekarang orang sudah promosi malah. Ya, kata Ustaz, masan kue bawang Ustaz. Nah, banyak orang promosi. Kue raya, baju raya. Mungkin ada lo yang lah beli baju raya. Karena memang di hari makan-makan hari raya. Kalau Idul Adha tu orang korban banyak daging, sup, dendeng, alai, tunjang, rendang, soto. Maksudnya sado dalam lama tu ya. Baik sate. Orang rumah makan tu apa adanya sado. Nah, jadi dua hari raya diharamkan puasa, kan itu hari bergembira, hari kita makan-makan. Ya, bahkan sebelum salat pun dianjurkan makan kurma, setelah salat makan. Naha an saumi ayyami tasyrik, dilarang puasa pada hari tasyrik. Tanggal berapa itu? Ya. An Nubaisa Al-Hudali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum dan berzikir kepada Allah. Jadi tidak boleh puasa, berarti dua hari raya tambah 11, 12, 13. Di bawahnya ada pengecualian. Wa an Aisyah wa Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajidil hadiya. Dia berkata tidak dibolehkan pada hari tasyrik itu untuk berpuasa
kecuali orang yang tidak memiliki sembelihan. Ini orang yang pergi haji. Orang yang pergi haji yang tidak menyembelih kambing, dan dia haji tatawwu, maka dia boleh puasa. Maka dia suruh puasa 3 hari di musim haji. Berapa setelah pulang kampung? Sampai antum belajar situ 7 hari. Jadi kalau antum pergi haji nanti tidak ada uang antum, bisa dengan tidak nyembelih kambing, tapi cukup puasa 3 hari sebelum hari tasyrik sudah selesai. Kalau belum selesai maka berpuasalah dari tasyrik. Dan Ustaz pernah mempraktekkan, mungkin haji yang pertama, haji yang kedua, ada pitih beli kambing, ingin haji lah, puasa Ustaz hari tasyrik itu. Tapi luar biasa panasnya. Mungkin kata Ustaz puasa hari tasyrik itu 5 kali Ustaz mandi mungkin. Hari panas luar biasa, awak haus, lapar, terus sebentar mandi Ustaz tak tahu lah mana nangis mandi. Jadi daripada balik kambing kan ajak balik kitab. Jadi pitih balik kambing, pindahan balik kitab. Itu motivasi itu. Maka antum pun nanti moga-moga antum ada yang kuliah di Arab Saudi. Jadi ada orang dia umrah ke Mekah itu untuk satu doa. Jadi dia tawaf 7 keliling itu doanya satu saja, ya Allah bisa aja hamba balik kitab ku ya Allah, ya Allah bisa aja hamba balik kitab ku ya Allah, ya Allah bisa aja hamba balik kitab ku ya Allah. Itu saya doanya selama 7 keliling tu. Seperti itu serius orang dengan ilmu, dengan buku sampai berdoa. Dulu kawan Bulughul Maramnya lah dopi di asrama. Orang sampai tawaf di Makkah, umrah, saya doa orang minta beli buku. Ini adalah yang punya buku penting baca-baca. Saya dari tadi tidak tahunya halaman barang yang dibaca, tidak tahunya penting baca buku. Jadi kalau antum lihat kehidupan orang-orang yang cinta ilmu itu realita. Bahkan Syekh Utsaimin saja pernah ditanya, mana yang lebih baik bagi penuntut ilmu, menabung pergi haji atau beli buku? Apa jawaban Syekh Utsaimin? Beli buku katanya. Jadi ketika Ustaz bulan-bulan pertama sampai di Madinah, ketika itu Ustaz masih bahasa, belum kuliah ya. Jadi ada fatwa-fatwa tentang ilmu. Termasuk fatwa Syekh Utsaimin ada di situ. Kalau penuntut ilmu itu mana yang bagus? Menabung untuk pergi haji atau beli buku? Maka jawaban Syekh Utsaimin adalah beli buku, karena beli buku itu lebih bermanfaat daripada pergi haji. Makanya ada ceramah Ustaz yang kadang-kadang orang sulit untuk nerimanya. Kini sini sering juga saya nyampaikan ketika ceramah di Ramadan, mungkin itu tempat lain. Bapak ibu-ibu yang sering haji itu dah usahlah pergi haji itu. Tidak hebat, tidak pula prestasi sering-sering pergi haji, pergi umrah. Maksudnya kan sering-sering kita pergi haji, pergi umrah itu untuk kita, pribadi kita. Tapi kita umrah banyak 30 juta. Pergi kita ke Sejunjung itu ada musala masjid yang dah azan 5 waktu. Kita gaji seseorang. Buya Hamka, ini uang 30 juta. Selama 1 tahun, antum jadi imam azan di masjid ini. Kira-kira ada yang mau tak? Banyak yang mau. Dan itu yakin Ustaz lebih besar pahalanya daripada pergi haji, pergi umrah berulang-ulang. Menghidupkan rumah Allah, ada syiar Islam di kampung itu, menghidupkan masjid yang tinggal, masalah yang tidak terurus, lebih besar manfaatnya daripada berulang-ulang pergi haji, pergi umrah. Tapi kalau belum pernah haji, belum pernah umrah, pergilah. Atau sudah banyak pula sumbangan kita untuk dakwah, sudah banyak pula sedekah kita untuk fakir miskin, kemudian kita umrah tiap tahun, itu tidak masalah. Seperti itu bagusnya. Makanya fatwa Syekh Utsaimin lebih baik beli buku bagi penuntut ilmu daripada dia menabung untuk pergi haji.
Seperti itu ke orang yang cinta ilmu, yang memang belajar pikirannya pagi, siang, malamnya membaca sedarui. Siap belajar buku iko, pindah ke buku iko. Kalau hadir di majlis ilmu, tak lemot tajuk dia kelas dari awal sampai akhir pengajian dah. Memang pengananya ke ilmu tak mau tajuk dia kelas kan. Padahal tak mustahil ni kau bisa aja mau tak. Ke malam bisa sampai subuh mau tak. Tapi di pason ya mana sedang pengajian. Jadi orang kalau serius untuk ilmu itu waktunya dihabiskan untuk ilmu, uangnya dihabiskan untuk ilmu, ya. Kesempatannya lah, dihabiskan untuk ilmu, tak ada bil untuk otak lah. Jadi kita cukup kalah sampai di sini. Kita tutup dengan apa? Puasa pada hari tasyrik dibolehkan untuk orang yang tidak punya sembelihan. Moga antum nanti bisa kuliah di Arab Saudi, bisa pula naik haji. Kalau ingin pula antum mempraktekkan, saya biarlah beli buku daripada membeli kambing. Tapi yang serius untuk belajar, bukan yang setengah hati untuk belajar. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberkahi apa yang antum dengar. Semoga antum bisa pula mengajarkan nanti kepada orang lain, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.